Sejarah Islam adalah perjalanan dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Wa sallallahu wa sallim wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Sawarim dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan channel Sawarim Official ini. Saya doakan sahabat-sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses dalam melaksanakan aktivitas dan selalu menghasilkan tujuan-tujuan sahabat-sahabat semuanya. Amin. Pada edisi kali ini, kisah yang akan saya angkat adalah kisah dari seorang sahabat yang agung dan mulia. Siapa beliau? Beliau adalah Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sawarim, tapi sebelum saya mengisahkan tentang kisah sahabat yang agung ini, saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting yang wajib sahabat-sahabat ketahui, bahwa ketika kita berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus memiliki syarat yang kita jadikan acuan ketika kita mengisahkan dan memahami kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi. Apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar Mesir, Syekh Muhammad Hassan, dalam kitab beliau Al-Fitnatu Baina Sahabati, beliau mengatakan bahwa ketika kita berkisah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dituntut yang pertama kita harus memiliki akidah yang bersih, akidah yang benar. Apa maksud dari akidah yang bersih dan akidah yang benar? Ini adalah akidah yang berpahamkan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan mu'tazilah, bukan ibadiyah, bukan batiniyah, tapi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian selanjutnya, wa ikhlasan fil niyyati, ikhlas dalam niat. Berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi, hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka adalah orang-orang yang mendapat ridha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wadiqatan fil fahmi, akurat, benar
di dalam pemahaman kita. Artinya kita mengetahui, memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sahabat, mengetahui latar belakang, kronologi peristiwanya. Kita harus tahu, faham dengan kondisi-kondisi yang sedang para sahabat alami. Kemudian wanazaratan fahishatan, memiliki ketelitian, kecermatan terhadap upaya-upaya para pendusta, para pembual, orang-orang yang berupaya ingin mendistorsi sejarah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam motif. Ada yang motifnya karena motif politik, ada yang dikarenakan madhab, aliran, sekte dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sahabat, saya berusaha ketika berbicara tentang sahabat, saya mengambil referensi-referensi, rujukan-rujukan dari literatur kitab-kitab yang sahih, yang mu'tabarah, yang mu'tamad, yang diakui keabsahannya di dalam Islam oleh dunia Islam. Nah, banyak kitab yang sahih, yang mu'tabar, yang mu'tamad, yang diakui keabsahannya oleh seluruh kaum muslimin. Misalnya kitab Sirah Nabawiyah karangan Safiatur Rahman Al-Mubarakfuri, kemudian kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kemudian kitab Sirah Al-Halabiyah karangan Ali Al-Halabi misalnya, kemudian kitab At-Tabaqat Ibnu Sa'ad, kemudian misalkan kitab Al-Maghazi Ibnu Ishaq, dan ada pun kitab-kitab yang di depan saya ini, ya, seperti ini dan lain sebagainya. Ada kitab-kitab Sirah Nabawiyah ataupun kitab Sirah Sahabiyah. Semua ini adalah kitab-kitab yang sahih, hasil karya para ulama-ulama Islam yang ilmunya, wawasan agamanya diakui oleh umat Islam. Dan adapun kitab ini yang berjudul Suwarun min Hayatis Sahabah 65 Syakhsiyatan, dan ini adalah kitab yang akan saya ceritakan, kisahkan isinya kepada para sahabat sekalian. Dan saya memilih kitab ini karena kitab ini menurut saya begitu unik. Bagaimana kemampuan pengarangnya, yaitu Dr. Abdurrahman Rafid Al-Basha, kemampuan beliau dalam menggabungkan keindahan sastra dengan fakta sejarah, dan beliau muat dalam kitab beliau ini Suwarun min Hayatis Sahabah, memuat 65 profil cerita tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, tanpa berlama-lama kita mulai kisah tentang sahabat yang agung dan mulia, Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulakan dengan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari pernah berkata kepada Anas bin Malik, mendoakan Anas bin Malik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkan harta yang melimpah kepada Anas bin Malik, anugerahkan anak keturunan yang banyak, dan berkahi hidupnya. كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الغميصاء الشهادتين وأترعت فؤاده الغض بحب النبي الإسلامي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu
masih berusia sangat muda ketika ibunya Al-Ghumaisah mengajarkan 2 kalimat syahadat kepadanya. Al-Ghumaisah itu adalah nama lain, ya, nama lain atau panggilan yang akrab bagi Ummu Sulaim binti Milhan. Jadi nama ibu kandung dari Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim binti Milhan yang sering dipanggil dengan Al-Ghumaisah. Jadi ketika Anas bin Malik masih berusia sangat muda belia, ibunya sudah mengajarkan kalimat syahadat. Wa atsra'at fu'adahu al-ghadda bihubbi an-nabiy al-islami Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salatu wassalam. Dan ibunya menanamkan di dalam hati Anas bin Malik tentang kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Islam Muhammad bin Abdullah. Fasyughifa Anas bihi hubban 'ala as-sima. Maka ini membuat Anas bin Malik senang mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari ibunya. Wala gharwa fal udhunu ta'shaqu qabla al-'aini ahyanan. Maka jangan heran ketika telinga sering mendengar, maka membuat telinga itu menghasilkan cinta padahal mata belum melihat. Dan itulah yang terjadi kepada Anas bin Malik Al-Ansari. Maka tertanamlah dalam hatinya kecintaan yang luar biasa di usianya yang masih muda belia terhadap Nabi Muhammad SAW. Padahal hanya mendengar cerita dari ibunya, beliau sendiri belum pernah melihat langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wa kam tamanna al-ghulam as-saghir an yamdiya ila nabiyhi fi Makkah أو يفيد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام عليهم في يثرب ليسعد برؤياه ويهنأ بلقياه. Betapa anak kecil Anas bin Malik menginginkan ia bisa berangkat ke Makkah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, atau Nabi sendiri, Nabi yang agung yang mulia ini datang ke Yathrib menjumpai mereka, supaya ia bisa senang berbahagia ketika bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lam yamdi ala dhalika tawil waqtin hatta sara fi Yathrib al-maghzuzah al-marmutah anna an-nabiy sallallahu وسلام عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليها فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب. Tidak selang berapa lama, saudara-saudaraku, tersiarlah kabar di Yathrib. Jadi Yathrib itu adalah nama sebelum diganti atau diberikan nama oleh Nabi menjadi Madinah. Jadi dulu namanya Yathrib. Jadi tidak selang berapa lama tersiarlah kabar di Yathrib atau di Madinah itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq sedang berada dalam perjalanan menuju Madinah atau menuju Yathrib. Sehingga berita yang tersebar itu memenuhi kebahagiaan, dan itu terlihat pada wajah-wajah orang-orang Yathrib atau penduduk Madinah. وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. Sehingga para penduduk Yathrib atau Madinah, hati dan mata mereka senantiasa memandang ke arah jalan, di mana jalan itu yang bakal nanti berjalan di atasnya manusia yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقه كل صباح. Sedangkan para remaja, anak-anak muda, setiap pagi mereka itu berteriak. Mereka mengatakan, Anna Muhammadan qad jaa, bahwasanya Muhammad telah datang, Muhammad telah datang. Dan setiap pagi anak-anak muda, para remaja
Madinah atau Yathrib, ya, mereka mengatakan Muhammad telah datang, Muhammad telah datang. Fakana yas'a ilahi Anas ma'as sa'ina min al-awlad as-sighar lakinnahu la yara syai'an fayaudu kaiban mahzun. Maka di antara anak-anak yang kecil yang ketika mendengar berita bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang, maka Anas bin Malik bersama teman-teman sebayanya yang masih kecil itu mendatangi arah suara bahwasanya Nabi Muhammad telah datang, akan tetapi ia tidak melihat sesuatu apapun, maka ia pulang dengan perasaan sedih. Wa fi dhati sabahin syarril andai nadhir ruwa hatta fi rijal yathriba inna Muhammadan wa sahibahu ghadawa qaribain min al-Madinah. Dan pada pagi hari yang segar, pagi hari yang cerah, berteriaklah seorang laki-laki dewasa dari penduduk Yathrib. Beliau mengatakan bahwasanya Muhammad dan salah seorang temannya, keduanya sudah dekat dengan kota Yathrib. فطفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون الذي يحمل إليهم نبي الهدى والخير. Maka sebahagian laki-laki dewasa, semuanya mereka itu menuju jalan yang bakalan dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madaw yatasabaquna ilaihi jama'at, dan mereka berlomba-lomba, kelompok per kelompok, ya, tatakhallalahum asrabun min sigharil fityani tuzaghdiru ala wujuhim farhatun taghmaru qulubahum as-saghirata wa tuts'i'u af'idatahum al-fatiyata. Dan mereka, para penduduk Yathrib atau Madinah ini, mereka berbondong-bondong menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling berdesak-desakan. Nah, di antara yang ikut berdesak-desakan menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak kecil yang bernama Anas bin Malik al-Ansari. Sehingga walaupun dalam kondisi berdesakan, ya, sedangkan yang lainnya orang-orang yang dewasa, orang-orang yang fisiknya lebih besar, ya, dibandingkan Anas yang masih kecil, tapi terlihat jelas kebahagiaan di wajah-wajah anak-anak, dan di antaranya adalah Anas bin Malik al-Ansari. أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه الصديق ومضي بين أظهر الجموع الزاخرة من الرجال والولدان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Siddiq akhirnya datang sampai, dan keduanya berjalan di tengah-tengah kerumunan kepadatan penduduk Madinah, baik laki-laki maupun anak-anak. Amma niswatul mukhaddaratu was-sabaya as-saghiratu faqad a'lawna sutuh al-manazil wa ja'alna yatara'ayna ar-rasula salawatullahi wa salamuhu alaihi wa yaqulna ayyuhum huwa ayyuhum huwa. Adapun ibu-ibu dan anak-anak gadis, mereka ini tidak ikut berdesak-desakan di jalan, tapi mereka ini naik di atas loteng rumah mereka masing-masing. Jadi tidak ikut berdesakan untuk menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ibu-ibu dan gadis-gadis remaja, mereka naik di atas loteng rumahnya masing-masing sambil mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya itu Abu Bakar Siddiq dari kejauhan, sambil mereka berkata, ayyuhum huwa, ayyuhum huwa, mana dia, mana dia. Wa kana dzalika al-yawmu yawman mashhudan, maka hari itu adalah hari yang sangat bersejarah. Dhalla Anas bin Malik yadhkuruhu hatta nayfa 'ala al-mi'ati min umri. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi penduduk Yathrib, terkhusus kepada Anas bin Malik. Anas terus mengingat peristiwa itu
sampai umurnya lebih dari 100 tahun. Sahabat sahabat dimanapun anda berada, maka Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam yastaqiru bil Madinah hatta ja'athu Umaysah binti Milhan ummu Anas wa kana ma'aha ghulamuha as-saghir wa huwa yas'a baina yadayha wa du'abatahu tanusani ala janbihi. Belum lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Madinah, ya, sampai akhirnya dia didatangi oleh Umaysah binti Milhan, yaitu ibu kandung Anas bin Malik, bersama dengan anak laki-lakinya yang masih kecil, yaitu Anas bin Malik. Wa huwa yas'a baina yadayha. Anas bin Malik ini itu berjalan mendahului ibunya. Wa du'abata, sedangkan rambut Anas bin Malik itu memiliki poni tanusani ala jabinihi, yang memiliki uraian rambut yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Summa hayyatin nabiyya alaihi salatu wassalam wa qala, kemudian Umaysah atau ibu kandung dari Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim binti Milhan, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun min al-ansari illa waqad adhafaka bi tuhfatin wa inni la ajidu ma udhifuka bihi ghayra ibn hadha." Wahai Rasulullah, tidak tersisa baik laki-laki maupun perempuan dari penduduk Yathrib atau penduduk Ansar ini, Madinah ini, kecuali semuanya mereka telah menyambutmu dan memberikan sesuatu kepadamu, sedangkan aku tidak memiliki apa-apa yang bisa kuberikan kepadamu kecuali anakku ini. Kemudian kata Umaysah, melanjutkan perkataannya, "Fakhudhu, ambil anakku ini Rasul, fal yakhdim kama syi'ta, gunakan ia, jadikan ia sebagai pelayan setiamu." فحش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبشى ومسح رأسه بيده الشريفة ومس ذؤابته بأناملة الندية وضمه إلى أهله. Nah, ketika Rasulullah mendengar perkataan dari Al-Ghumaysah atau Ummu Sulaim binti Milhan, yaitu ibu kandung Anas bin Malik, Rasulullah pun terlihat mukanya berseri bahagia. Kemudian ia mengusap kepala Anas bin Malik dengan tangannya yang mulia. Kemudian ia sentuh du'abah dari itu adalah poni-poni bagian depan rambut ini dengan jari jemarinya yang sangat lembut. Kemudian akhirnya Rasulullah menerima Anas bin Malik, ia masukkan menjadi bagian keluarganya. Karena Anas bin Malik atau Unais kama kanu yunadunahu tadlilan fil 'ashirati min 'umrihi yawma sa'ida bi khidmati Nabi sallallahu wa sallamu alaihi. Anas bin Malik atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah itu biasa memanggilnya, terkadang memanggil Anas, terkadang juga memanggil Unais. Tadlilan ini sebagai panggilan manja. Fil 'ashirati min 'umrihi, masih berusia 10 tahun. Hari di mana ia bergembira ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pelayan setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalla ya'ishu fi kanafihi wa ri'ayatihi ila an lahiqa an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam bi rafiqil 'ala. Ia terus hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan, dalam penjagaan, dalam didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanat muddatu suhbatihi lahu 10 sanawat kamilah. Jadi masa bersamanya Anas bin Malik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 10 tahun. Usia 10 tahun bertemu dengan Nabi, kemudian diangkat menjadi pembantu atau pelayan setia Nabi.
Kemudian bersama Nabi selama 10 tahun penuh. Nahala fiha min hadyihi ma zaka bihi nafsah. Jadi Anas merasa berbangga karena tinggal bersama Nabi, menjadi bagian dari keluarga Nabi, sehingga ia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menyebabkan ia berbangga hati. Wa wa'a min hadithihi ma mala'a bihi sadrah. Ia menguasai seluruh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pengetahuannya tentang hadis memenuhi seluruh dadanya. Wa 'arafa min ahwalihi wa akhbarihi wa asrarihi wa syama'ilihi. Ia mengetahui tentang kondisi keadaan Nabi, berita tentang Nabi, rahasia-rahasia tentang Nabi, dan akhlak yang baik yang terpuji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma lam ya'rifhu ahadun siwa, apa yang tidak diketahui oleh orang lain selain Anas bin Malik. Sobat Suara dimanapun Anda berada, dari kisah yang barusan kita dengar, ada beberapa peristiwa penting yang menjadi pelajaran bagi kita bersama. Yang pertama adalah kita lihat, kita dengar, kita baca sejarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq ketika hijrah ke Yathrib atau Madinah, itu disambut dengan meriah, begitu semarak, begitu antusias sahabat Ansar menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebabkan karena sebelum Nabi hijrah ke Yathrib atau ke Madinah, penduduk Yathrib atau penduduk Madinah ini lebih dahulu banyak yang sudah muslim, telah beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu upaya yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih berada di Makkah adalah beliau mengutus da'i, ya, mengutus utusan untuk menyebarkan Islam ke Madinah, ke Yathrib. Dan salah satu sahabat yang Nabi utus ke kota Yathrib sebelum Nabi hijrah ke sana itu adalah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum kedatangan Nabi, itu penduduk Yathrib atau penduduk Madinah sudah banyak yang Islam. Dan salah satu sebab keislaman mereka adalah dakwah yang disebarkan oleh sahabat Nabi yang diutus Nabi sebelumnya, yaitu bernama Mus'ab bin Umair. Maka ini menjadi sebab lancarnya jalan Nabi untuk melakukan hijrah, dan bagaimana kita lihat penyambutan yang antusias, ya, yang meriah dari penduduk Yathrib ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tiba di Madinah. Kemudian selanjutnya, betapa kita mendengar betapa besar keimanan penduduk Yathrib. Bahkan anak yang masih kecil, yang masih sangat muda belia, Anas bin Malik Al-Ansari, belum pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, tapi hanya mendengar kisah tentangnya dari ibunya Al-Umaisah Ummu Sulaim binti Milhan. Tidak pernah melihat Nabi langsung, tapi betapa kecintaan beliau terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tertanam, sampai-sampai rela tiap hari berdiri di tengah jalan, melihat ke arah jalan yang bakalan dari arah sanalah Nabi dan sahabatnya datang setiap hari. Ketika pagi, Anas dan teman-teman sebayanya itu berdiri di tengah jalan melihat apakah Nabi yang ditunggu-tunggu telah hadir. Ketika ternyata tidak ada, kemudian sorenya pulang. Setiap hari seperti itu. Ketika tidak melihat Nabi datang, maka ia dan teman-temannya pun pulang dengan hati yang sangat sedih.
Nah, begitulah imannya para sahabat. Hal ini disebabkan karena kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang agung dan mulia ini kepribadiannya sangat disenangi baik oleh kawan maupun lawan, baik usia muda maupun tua, besar dan kecil. Selanjutnya kita melihat bahwa Ghumaisah binti Milhan atau ibu kandung Anas bin Malik adalah wanita yang miskin dan janda. Kita lihat betapa luar biasa kecintaan ibunya ini kepada Rasulullah SAW. Ia sadar bahwa dirinya adalah seorang wanita miskin dan janda, tidak memiliki apa-apa yang ia bisa berikan kepada Nabi SAW ketika Nabi datang ke Madinah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa laki-laki dan perempuan penduduk Madinah ini kecuali mereka semuanya memberikan kepadamu. Sedangkan aku tidak ada apa-apa yang kumiliki kecuali anakku ini. Maka ambil ya Rasul, jadikan ia sebagai pembantu pelayan setia." Luar biasa, sahabat. Keterbatasan harta materi tidak menghalangi para sahabat, khususnya Ummu Sulaim binti Milhan, ibu kandung Anas bin Malik, untuk bisa memberi, berbagi dengan orang yang dicintainya, bahkan mengorbankan anaknya satu-satunya, anaknya yang bersama beliau pada saat itu, untuk dijadikan pelayan setia Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan. Saya teringat tentang kisah Maryam, ibu Maryam. Ya, saya teringat tentang kisah ibu Maryam yang bernama Hannah. Jadi ibu Maryam Hannah ini adalah istri dari Imran, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kata Hannah, ibunya Sayyidah Maryam, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar terhadap anak yang berada di rahimku ini. Nazarnya apa? Ketika anak yang ada dalam rahimnya, ketika nanti satu hari lahir, baik laki-laki dan maupun perempuan, ia akan serahkan anaknya itu untuk menjadi pelayan, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Baitul Maqdis pada saat itu. Tapi tentunya ia berharap yang paling pantas dan layak untuk menjadi pelayan atau khadim di masjid atau di Baitul Maqdis adalah seorang laki-laki. Maka ia berharap yang lahir nanti adalah laki-laki. Ia berharap agar nazarnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma wada'atha, tapi tak kala, nah ketika ia melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ia berkata kepada Allah, ya Allah, aku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa. Ya Allah, tak sama antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Karena keinginan Hannah tadi berharap anak yang dilahirkan adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki lah yang lebih pantas untuk menjadi khadim atau pelayan di Baitul Maqdis. Tapi tetap nazar dilaksanakan. Walaupun yang terlahir adalah seorang anak wanita atau perempuan, tapi tetap nazarnya dilaksanakan. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berikan nama dia Maryam. Aku berlindung, aku meminta lindung diri Maryam dan anak keturunannya, berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan syaitan-syaitan yang keji.
Sahabat Salim yang dirahmati Allah, begitulah orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat, yang mengakar dalam sanubari. Mereka akan mengorbankan apa saja yang mereka miliki, walaupun yang mereka korbankan itu adalah apa yang paling berharga yang mereka miliki. Tidak ada sesuatu yang berharga yang dimiliki selain anak bagi orang tuanya. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia ikhlas mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih. Dan ini adalah contoh-contoh bagaimana bentuk pengorbanan, ya, pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang kita cintai. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW seharusnya kita berkaca kepada kecintaan para sahabat terhadap Nabi. Tidak ada sahabat yang melebihi cintanya kepada sahabat, melebihi cinta sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Salim dimanapun Anda berada, bagaimana kisah Anas bin Malik selanjutnya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi motivasi, menambah keimanan, kecintaan kita kepada agama, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.